Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakiki selaku moderator. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami dari soal-soal yang telah diberikan. Sebelum kami mempresentasikan jawaban kami, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama Saudara Nuzulul Atma, yang kedua M. Ilham Rosyadi, yang ketiga Muhammad Azi Firmansyah, yang keempat Bimaran Abdi Jaya, yang kelima Ahmad Al-Arifi. Baiklah, soal pertama akan dijawab oleh Al-Arifi. Soal 1. Gambarkan minimal 5 contoh konstruksi sambungan adhesif. Jawab. 1. Sendi lap tunggal. The single lap joint. Contoh sambungan lap tunggal ditunjukkan di bawah ini dengan modifikasi desain khusus yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan sambungan dengan mengurangi potensi paparannya terhadap tekanan pengelupasan. 2. Sendi perekat adhesive joint. Kekuatan ikatan adhesif sangat tergantung pada arah dan distribusi tegangan yang terbentuk pada sambungan sebagai akibat dari beban yang diterapkan padanya. Gaya khas yang dapat diterapkan pada sambungan adhesif disajikan pada gambar di bawah ini. Jawaban nomor 1 akan dilanjutkan oleh Saudara Azi Firmansyah. Baik, saya akan melanjutkan soal dari nomor 1. Yang ketiga adalah dasar-dasar ikatan perekat, structure of adhesive joint. Menurut Dr. Dimitri Kovacevic, ikatan perekat adalah proses bergabungnya dua bahan atau lebih bagian bahan padat dengan zat perekat. Bahan dari bagian yang akan direkat mungkin sama atau mirip. Bahan lapisan perekat umumnya adalah polimer alami atau sintetis, dan ketebalan lapisan perekat biasanya tidak melebihi 0,02 atau 0,5 mm. Dan yang keempat ada adhesive bonding. Bisa kita lihat ada structure failure, adhesive failure, dan bonding failure. Adhesi adalah serangkaian proses fisika yang terjadi pada bagian antarmuka dari dua bagian bahan yang akan disambung, yang menghasilkan gaya tarik-menarik antara dua bagian bahan. Kekuatan adhesi adalah gaya yang dibutuhkan untuk melawan gaya pemisah bidang kontrak pada bahan yang akan disambung. Jawaban nomor 1 masih akan dilanjutkan oleh Saudara Nuzulul Atma. Baiklah, yang kelima adalah adhesive fillets. Metode optimasi struktural evolusioner atau disingkat evolve digunakan untuk mengoptimalkan bentuk fillet perekat yang ditemukan di tab spesimen uji tarik, di mana perekatnya adalah titanium dan pita searah T800 yang diikat dengan perekat pasta generik. Biasanya, pemilihan sambungan yang memadai memerlukan sejumlah siklus desain dan analisis yang sangat bergantung pada metode coba-coba. Metode evolve bergantung pada kasus-kasus yang disajikan, pada analisis elemen hingga berulang, dan penghapusan progresif elemen yang membuat tebakan keluar dari loop desain. Tujuan dari kedua kasus tersebut adalah untuk meminimalkan tekanan maksimum pada persendian. Kode evolve terbukti efektif dalam mengurangi tegangan utama maksimum dalam perekat untuk semua model yang dipelajari. Pengurangan stres utama maksimum yang dicapai sehubungan dengan model dasar atau CFRP atas dan tengah mengikuti, berkisar antara 48 dan 64%. Tekanan kupas puncak di adheren CFRP pusat dan perekat berkurang hingga 66%. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 akan dibacakan oleh Bimaran Abdi Jaya. Soal nomor 2 yaitu suatu sambungan paku keling atau double riveted double cover butt joint. Diameter pitch-nya 100 mm, FT-nya 120 Newton per mm persegi, Fs-nya 100 Newton per mm persegi, Fc-nya 150 Newton mm persegi. Tentukan efisiensi sambungan paku keling tersebut.
di mana dimensi lainnya ditentukan sendiri. Dan di sini kami menggunakan lebar 20 mm dan panjangnya itu 30 mm. Jawabannya yaitu diketahui T-nya sama dengan 20 mm, D-nya sama dengan 30 mm, pitch-nya sama dengan 100 mm, FT-nya sama dengan 120 mm, Fs-nya sama dengan 100 Newton per mm persegi, Fc-nya sama dengan 150 Newton per mm persegi. Yang ditanyanya adalah tentukan efisiensi sambungan paku keling tersebut. Jawab. Pertama yaitu tekanan sobek plat per pitch, yaitu PT-nya sama dengan P min D tutup kurung T kali FT, yaitu sama dengan buka kurung 100 dikurang 30 tutup kurung 20 dikali 120 sama dengan 70 tutup kurung 2 dikali 400, PT-nya sama dengan 168.000 Newton. Yang kedua yaitu untuk mencari PS, yaitu sama dengan N dikali Pi per 4 dikali D pangkat 2 dikali Fs sama dengan 2 kali 3,14 per 4 dikali 30 kuadrat dikali 100, yaitu 2 kali 0,785 dikali 900 kali 100, dan hasilnya 141.300 Newton. Yang ketiga untuk mencari PC, yaitu dengan rumus N dikali D kali T dikali 1500 sama dengan 1 dikali 30 dikali 20 dikali 150 sama dengan 90.000 Newton. Dan ini karena kita menggunakan hasil dengan kekuatan sambungan yang diperoleh paling kecil, yaitu kita menggunakan hasil PC yaitu 90.000 Newton. Lalu kita mencari kekuatan plat utuh, yang dimana P sama dengan P dikali T dikali FT sama dengan 100 dikali 120 Newton per mm persegi sama dengan 240.000 Newton. Maka efisiensi sambungan tersebut yaitu adalah N sama dengan beban terkecil, yaitu FT, Fs, dan Fc per P, yang dimana 90.000 Newton per 240.000 Newton sama dengan 0,375. Lalu diubah menjadi persen, yaitu menjadi 37,5%. Saya Muhammad Ilham Rasyadi akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Sebuah plat lebar 100 mm dan tebal 12,5 mm disambungkan dengan cara pengelasan paralel field weld. Plat membawa beban 50 kN. Tegangan yang terjadi tidak melebihi dari 56 Newton per mm persegi. Tentukan panjang pengelasan untuk beban statis dan beban dinamik. Diketahui lebar plat sama dengan 100 mm, tebal plat sama dengan 12,5 mm, beban pada plat sama dengan 50 kN. Kita ubah menjadi Newton, yaitu 5000 Newton. Tmax sama dengan 56 Newton per mm persegi. Ditanya hitunglah dalam beban statik dan dinamik. Penyelesaian. A. Panjang lebar untuk beban statis. Menggunakan rumus F sama dengan akar 2 per T kali L kali Tmax. F kita sudah ketahui dan L yang belum kita ketahui, maka L sama dengan F per akar 2 kali T kali Tmax sama dengan 5000 per akar 2 kali 12,5 kali 56 sama dengan 50,5 mm. Maka panjang L total sama dengan L plus 12,5 mm sama dengan 50,5 plus 12,5 sama dengan 63 mm. Panjang lasan untuk beban dinamik menggunakan konsentrasi tegangan
yaitu 2,7. Tegangan geser izin sama dengan Tmax per K sama dengan 56 per 2,7 sama dengan 20,74 Newton per milimeter persegi. F sama dengan 2 akar 2 kali T kali L kali Tmax. F kita sudah ketahui dan maka kita menggunakan rumus L sama dengan F per akar 2 kali T kali Tmax sama dengan 5000 per 2 akar 2 kali 12,5 kali 20,74 sama dengan 136,4 mm. Maka L total sama dengan L plus 12,5 mm sama dengan 136,6 ditambah 12,5 sama dengan 148,9 mm. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.